Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma wasi'ahu sam'uk. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma ahata bihi basaruk. Wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hamba Allah yang dimuliakan Allah, para pecinta Sang Ilahi Rabbi, pendengar Radio Sosial dimanapun berada. Alhamdulillah, sore ini insya Allah kita akan mengkaji salah seorang tokoh sahabat Rasulullah SAW yang akan menjadi salah satu corak varian panduan dalam kehidupan kita ini. Beliau adalah Abdullah bin Umar bin Khattab, sahabat para pecinta Sang Ilahi Rabbi. Abdullah bin Umar bin Khattab ini adalah salah seorang hamba Tuhan yang pernah hidup di bumi ini, yang lahir di Mekah kira-kira 10 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW beliau lahir, dan umurnya termasuk panjang, kurang lebih 83 tahun umurnya. Abdullah bin Umar ini pada usia 13 tahun dia sudah izin kepada Rasulullah SAW untuk ikut perang Badar. Namun Rasulullah SAW belum izinkan. Perang Uhud lagi, umurnya masih 14 tahun, Rasulullah SAW pun belum izinkan untuk ikut perang. Nanti pada saat usia 15 tahun perang Khandaq, beliau sudah diizinkan oleh Rasulullah SAW. Jadi dalam hidupnya beliau sebagai qaidul askari wa muhaddits wa mufassir wa mufti. Dia adalah panglima tentara dan juga periwayat hadis. Kurang lebih 2630 hadis sahih yang diriwayatkan. Kemudian juga mufassir, dan dia juga mufti. Sehingga kata salah seorang sahabat bahwa, kata Malik bin Anas, kana imamun nasi indana ba'da Umar Zaid bin Thabit, wa kana imamun nasi indana ba'da Zaid bin Thabit Abdullah bin Umar, maka sittina sana yuftin nas. Jadi Abdullah bin Umar ini termasuk mufti, dikenal seorang mufti kurang lebih 60 tahun menurut Malik bin Anas. Kemudian Abdullah bin Umar ini
beberapa peperangan dia ikuti, termasuk perang Handak, perang Mu'tah, Fathu Makkah, Futuhus Syam, Futuhul Irak wa Faris, Futuhu Mas, Futuhu Afrikia. Kemudian sosok Abdullah bin Umar ini dia punya kepribadian yang inilah yang kita akan coba jadikan panduan kehidupan kita, sisa-sisa hidup kita yang tersisa di dunia ini. Sahabat para pecinta Sang Ilahi Rabbi, jadi Umar kepribadiannya, kiblat hidupnya itu kalau kita lihat sejarah, kayaknya ya Umar dua mi panduan hidupna, dua mi tahu panduan hidupna. Kiblat hidupnya itu Rasulullah SAW dan bapaknya Umar bin Khattab. Jimiro malah ada contoh ya. Sampai Abdullah bin Umar itu begitu dia jadikan idola Rasulullah SAW, jadi kiblat hidupnya adalah Rasulullah SAW, diciplak, di copy paste. Jadi Abdullah bin Umar ku biasa joke si bawa Nabi Muhammad SAW, na perhatikan mana ngero. Jadi tegi lepang untana, jadi ku laba ima atau koro, ya ku purai biasa lepang koro onrongi. Si bawa Nabi iku laba ima atau Abdullah bin Umar koro lepatoi. Nah ciri Nabi ku purai tetong koro onrongi si bawa Nabi ima atau ko laba koro jokote tetong koro. Ya, bahkan kalau sebelum no unta pole unta Nabi Muhammad SAW, ia untai macenne ijolo unta Nabi macenne kedua na penuh Nabi ia kolaba ima atau Abdullah bin Umar koro na pacenne itu unta jolo kedua na penuh. Begitulah Abdullah bin Umar menjadikan sosok Rasulullah SAW, saking cintanya kepada Rasulullah SAW, itu di copy paste kehidupan Rasulullah SAW. Sahabat para pecinta Sang Ilahi Rabbi, kemudian Abdullah bin Umar ini dalam sejarah, di situ kalau kita lihat buku Rijalu Haular Rasul, itu Abdullah bin Umar ditulis di situ bahwa Abdullah bin Umar itu dalam hidupnya yang 83 tahun itu tidak pernah merasakan kenyang. Bukan berarti tidak bisa kenyang, dia bisa kenyang, tapi begitulah kepribadiannya. Karena Abdullah bin Umar itu kalau kata sahabat Nafi' bahwa Abdullah bin Umar itu selalu berpuasa. Ya. Jadi Abdullah bin Umar selalu berpuasa. Jadi kalau tidak mengadakan musafir, ma puasa ma teru. Nah ikian arek ko musafiri nape dia nak puasa. Nah, itulah kepribadiannya. Jadi semasa hidupnya itu dia tidak pernah merasakan kenyang karena memang tidak mau. Nah, itulah salah satu corak hidup beliau. Jadi kana Ibnu Umar la yasumu fis safari wa la yakadu yaftur fil hadri illa ayyamrat. Jadi kata Nafi tadi,
bahwa Umar itu sosok kepribadiannya, ciri khasnya Abdullah bin Umar itu ia kumalalangi mengadakan perjalanan dia puasa. Tapi nareko dia musafir jarang dia puasa kecuali malasai. Akhirnya cocok kepribadiannya Abdullah bin Umar. Kemudian Abdullah bin Umar ini lagi ada sahabat namanya Ayyub bin Wail pernah bercerita. Maka dia Abdullah bin Umar pura karena dia pedagang, jadi pura angka duina patas sebu dirham. Kira-kira patas sebu dirham sekarang itu kalau kita pakai dirham Emirat Arab sekarang itu kali 4.000 berarti 16 juta. Dan dia punya semacam mantel bagus lah. Hari itu dikasih sama salah seorang karyawannya lah kira-kira yang di pasar yang menggerakkan usahanya. Kemudian Abdullah bin Umar ini ia rudi enange dia nerapi weni nak bagaimana capu rudi nak bagaimana bajana dia ke pasar beli makanan ternaknya, hewan ternaknya min ramidinelli. Ini Wail heran, kemarin kan dia terima uang 4.000 dirham, kok dia membeli pakan ternaknya saja dia pinjam uang. Akhirnya diselidiki, ditanyalah oleh orang dekatnya, putana Wail, kedai ia tuh dia nak terima iwan ni dia pernah labu so capu ni nak bagian aku pakir miskinnya napa itu wajue napa pakai masuli sudah ni gagai. Inilah sosok Abdullah bin Umar, sang pecinta ilahi Rabbi, sahabat mimbar cahaya, pendengar susia yang dimuliakan Allah. Kemudian sosok Abdullah bin Umar ini lagi semua hidupnya itu sampai dia meninggal dipanggil ilahi Rabbi, meninggal dunia, itu tidak pernah tidak sholat tengah malam, itu 5 sempayat tengah benih, dan bukan 2 rakaat, banyak. Nah, inilah ciri khas beliau semasa hidupnya. Kemudian Abdullah bin Umar ini lagi suatu ketika tudangi si bawa mana sahabatnya. Kemudian mengaji nih surah yang dibaca itu surah Al-Mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Nah, pada saat dibaca ini dia menangis. Nah, sampai kepada ayat ke-6, yauma yakumun nasu li rabbil alamin. Tulinulangi menangis. Nah, kalau itero maknanya, salah satu makna ayat mutaffifin itu maka dia akatana wailul lil mutaffifin. Nah, irwail wa'idun bil iqabi, ya. Jadi irwail
adalah kalimatud du'a bisu'il hal. Ya, itu kata Ibnu Asyur. Di kalimat ya doa bisu'il hal, tapi doa karena keadaan yang tidak baik. Ya, keadaan yang tidak baik. Wailul lil mutaffifin. Nerakawail, ya, nerakawail kepada orang yang mutaffifin. Siapa ke mutaffifin itu? Kalau Ibnu Asyur katakan an-naqsu an haqqil miqdar fil mauzuni awil makil. Ya. Jadi orang yang kurangi roh timbangannya, ya. Alladzina itaktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Jadi orang yang selalu mengurangi takaran, ya kualina milawi lebih, tapi ko tahu matu mengelik kualina na kurangi, ya kualina mengeli na suruh ditambah, jadi kayak dua olak nah, jadi ko alina mengeli olak na pakai, ya lebih, ya kualina matu mak balu olak bicun na pakai untuk tahu, ya. Itu Abdullah bin Umar menangis kalau baca ayat itu. Kenapa? Maka dikoro ayat selanjutnya, ala yazunnu ulaika annahum mab'utsun. Dia kena kira je tahu maka da dibangkitkan nanti orang di hari kemudian. Dia garunisang, dia gana pahang ya rotawe maka da ipatatoma tawe dibangkitkan semua nanti hari kemudian, ya. Nah kira apa maka da selesai ini persoalan nih, ya. Nah kira apa maka da iya kumati ini capu nih persoalan, ya. Padahal yawma yakumun nasu li rabbil alamin, padahal pada saat hari kemudian bangkitkan semua orang dan berdiri di depan pengadilan Tuhan, ya. Itu yang membuat Abdullah bin Umar, karena zamannya Abdullah bin Umar kan dia pedagang, ya. Zaman pedagang, dia ya pebisnis lah, pengusaha lah kalau zaman sekarang, ya. Jadi dia pengusaha dan dia juga bukan berarti orang meninggalkan cinta sang ilahi Rabbi harus tidak berusaha, tidak. Abdullah bin Umar ini juga pengusaha, tapi dia sangat cinta ilahi Rabbi dengan kiblatnya Rasulullah SAW dan bapaknya. Nah, hamba Allah yang dimuliakan Allah, para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, dari perjalanan Abdullah bin Umar ini, karakteristik, ciri khas, figur, warna, kehidupan seorang Abdullah bin Umar. Dan Abdullah bin Umar ini hidup sampai tahun 73 Hijriah. Ya, zaman pemerintahan Bani Umayyah. Nah, di situ Islam sudah maju. Sudah maju Islam saat itu. Maju dari segi peradaban, dari segi ekonomi, dari segi pembangunan. Tapi Abdullah bin Umar tidak berubah dengan warna hidupnya. Makor hidup Nabi Asma tutur. Peradaban sudah berubah dari zaman Rasulullah SAW sampai Bani Umayyah. Dia tidak berubah. Hidupnya masih, pendiriannya tetap seperti itu. Sholat tengah malamnya masih kuat. Puasanya setiap hari selalu puasa. Senin Kamis selalu puasa. Bahkan kalau kata Nafi tadi, dia katakan beliau itu dia selalu berpuasa.
kecuali dia sakit dan kecuali dia musafir. Para pecinta Sang Ilahi Rabbi, pendengar Radio Susia di mana saja berada. Nah, kita coba menarik sebuah pelajaran dari sosok Abdullah bin Umar. Pertama, yang bisa kita jadikan pedoman hidup dalam hidup tak yang tersisa ini, semua kita yang mendengarkan kajian ini, mimbar cahaya ini, Abdullah bin Umar ini umurnya panjang dan amalnya banyak. Dia umurnya panjang dan amalnya banyak. Kalau sebagian dari kita, contoh saja, ini contoh. Biasanya kita pada saat punya banyak uang, ya biasa kita kelupa capuh matu Yerodita enapa kimi masumbang. Ya kalau misalnya yang aktif, waktu aktif itu ya biasa berubah gaya hidup tak pensiu pimatu enapa lo masih akan masih perlu ini mau dibangun ini kemana bapak kemarin, bapak waktu menjabat dari mana kemarin. Ini mungkin ada di antara kita begitu, mungkin saya atau ada yang mendengarkan ini, mungkin ya mudah-mudahan kita bisa berubah di sisa hidup kita ini setelah mendengarkan ini. Biasa nanti kita merasa banyak uang setelah hilang uang tak, ya misalnya ya ke pasar kemudian kecopetan, uangnya hilang 7 juta di dompet, menendelak deh ya. Nape pikir bening was sumbang inangnya ya, misalnya kan. Ini kalau Abdullah bin Umar dia panjang umurnya dan banyak amalnya, jadi dia pada pendiriannya dan tidak berubah pendiriannya sejak zaman umur 13 tahun itu, tahun ketiga Hijriyah itu dia kan lahir 10 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW. Di umur 13 tahun dia sudah mau mengangkat senjata untuk menolong agama Tuhan. Ya, jadi ini pelajaran kepada anak-anak muda bahwa agama ini adalah agama kita ini mengajarkan kita untuk mencintai agama. Ya, mencintai agama. Umur yang 13 tahun sudah mencintai agama. Bukan berarti kita harus merusak agama lain, tidak. Nah, Abdullah bin Umar ini umur 13 tahun sudah merapat di agama. Ya, kita sekarang umur 13 tahun kemana kita? Para pecinta Sang Ilahi Rabbi. Yang kedua, pelajaran yang kita ambil adalah kedermawanan beliau. Kedermawanan beliau itu dia pengusaha, tapi dia dermawan dan dia ahli ibadah. Ya, jadi kita yang pebisnis ini bisa jadi pedoman kita. Ini menjadi pedoman kita, apalagi Ramadan ini. Ya, keluarkan yang bisa kita keluarkan. Bahkan Abdullah bin Umar itu ada sahabat yang pernah masuk rumahnya, namanya Maimun.
Maimun bin Mahram. Maka saya pernah masuk rumahnya itu Abdullah bin Umar, ucata-cata isa nero barana. Yang kami kapa 100 dirham isa bulana. Kasorokna 100 dirham kalau dikali sekarang itu cuma 400 ribu. Nah dia penjual, megangi nak biryangi. Ya. Kalau kita kan ya megamui mondroi na ya biryangi. Nah, ya kalau kita mau ciplak hidupnya seorang Abdullah bin Umar ya megangi ya biryangi na ya mondroi. Nah, kalau kita kan ya kita mah bere tapi megamu mondroi. Nah, pelajaran selanjutnya bahwa Abdullah bin Umar ini dia tidak pernah kenyang. Ini sebenarnya mengajarkan kita bahwa kalau tidak pernah kenyang itu sebenarnya gini, kita belajar tidak butuh. Karena biasa kita ini semakin banyak uang semakin banyak kebutuhan tak. Ya. Semakin banyak uang semakin banyak kebutuhan tak. Jadi terkesan kita selalu jadi orang miskin. Ya. Orang miskin kenapa? Iro kebutuhannya siapa aja. Ya, bahkan megamui kebutuhannya nero ya punai. Nah, padahal mega ya punai. Tapi karena kita tidak pernah belajar berpuasa di luar Ramadan. Ya kalau Ramadan ini kan puasa wajib. Di luar Ramadan kita coba belajar dalam hidup tak. Ya sekali seminggu, 2 kali seminggu paling tidak. Ya, sekali seminggu kita coba supaya ada barakah yang kita ambil dari situ, supaya kita merasa selalu cukup, sehingga kita bisa menjadi orang dermawan juga, memberi di sisa hidup tak yang ada ini. Ya. Kemudian dari pelajaran Abdullah bin Umar yang tidak pernah merasa kenyang isi perutnya selama hidupnya, itu sebenarnya kita ada file yang di dalam hati kita itu, dalam tubuh kita itu bisa diaktifkan dengan cara begitu. Apa itu? Jiwa sosial. Dan orang yang selalu tidak pernah merasa kenyang gitu, itu memang gampang merasa. Jadi kalau baca tadi ayat-ayat kayak wailul lil mutaffifin itu gampang menangis. Makanya kalau kita lihat di Masjidil Haram itu, kalau Mas Sempajang itu Masya Allah, itu orang Arab tuh menangis itu kalau baca-baca ayat-ayat ancaman itu. Bahkan yang kasih baku biasa itikaf di Masjidil Haram, dia tidak mau makan banyak. Kenapa makan dah? Mau susah kije terih narikku migla de Yandre. Itu menurutnya hamba Allah yang dimuliakan Allah, para pecinta sang ilahi Rabbi. Nah, kemudian pelajaran terakhir dari Abdullah bin Umar ini itu kita ambil waktu Utsman bin Affan memberikan jabatan dia sebagai qadhi atau mufti di masa kekhalifaannya. Tapi Abdullah bin Umar menolak. Ya, dia kan memang fuqaha, dia memang selalu memberikan fatwa kepada sahabat-sahabat saat itu, kepada kaum muslimin saat itu. Ditawari jabatan mufti, dia tidak mau. Ya, dia tidak mau. Nah, sampai Utsman bin Affan katakan kenapa tidak mau? Nah, kata beliau, ini alasan beliau. Ya, alasan beliau katakan bahwa hakim itu kan ada 3. Ada yang memutuskan perkara karena kebodohannya, ada memutuskan perkara karena hawa nafsunya, ini masuk neraka 2 juga. Tapi ada yang memutuskan perkara karena kepintarannya, dia tahu masalahnya dan tidak mengikuti hawa nafsunya. Nah, ini kalau begini modelnya, dia memutuskan dalam keadaan benar. Nah, kalau makoi nasenge, ini ini yang
tidak berdosa tapi tidak dapat pahala. Itu menurut Abdullah bin Umar. Tapi yang kita tarik sisi baiknya di situ bahwa kalau saja Abdullah bin Umar yang memang capability, berkompeten, ahli di bidangnya menolak jabatan itu, jadi kita ini yang tidak ahli di sebuah jabatan jangan minta promosi, karena maka solak bawa mungkin nanti karena bukan ahlinya itu loh. Dan kita juga yang mau mengangkat orang jangan yang tidak ahlinya. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil sebagai panduan hidup sang pecinta ilahi Rabbi pada kesempatan sore ini. Semoga bermanfaat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wa sa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.